slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Kita pengen mencari kebenaran. Oh, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Ini sudah apa? Ini sudah apa? nah tuh nggak dapat. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Kapan? and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang diundang pulang tetar sama jaga genasi orang penakut menjadi berani. Takutlah pada Tuhanmu, agamamu, kedua tuamu, dan orang berarti kenapa manusia itu lebih kejam daripada syaitan. Alhamdulillah teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Nah teman-teman, dari tadi kita sudah live teman-teman ya. Nah ini kita masih tetap bertahan di tempat ini karena banyak banget curiga-curigaan yang kita rasakan, kecurigaan-curigaan yang ini nih bakal menjadi bukti apa yang sesungguhnya dari preman-preman tersebut ataukah dokter oknum ya, ini oknum saya bilang ya, oknum dokter aborsi ini, dan apakah memang sangkutannya ini ada dengan para dukun-dukun santet ataukah dukun beranak ataukah dukun aborsi. Nah di sini teman-teman, mereka itu tidak meminta tarif. Nah itu yang saya bingung ya kan. Kalau memang dia adalah oknum dokter ataukah para dukun, dia pasti minta tarif sekian juta atau ratusan juta. Kalau ini enggak, mereka malahan memberi kepada pasiennya. Nah ini yang saya jadi pertanyaan yang sangat penting bagi Joker. Ataukah mereka ini yang kita lihat seperti perempuan tadi yang telah memberi anak, dan kita lihat juga sebagai tumbal. Nah di situ Joker dari tadi juga tetap di sini memikirkan itu teman-teman. Kalau dia berkedok cuman hanya oknum dokter, pasti dia minta tarif ya kan. Tapi kalau ini mah tidak minta tarif, ini pasti udah persugihan. Nah, kenapa Joker bilang ini udah persugihan? Kedoknya aja oknum dokter, tapi mereka mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk aborsi tumbal. Sebagai seperti anak bayi, ataukah anak yang baru di bawah 4 tahun atau 5 tahun ke bawah, menjadi tumbal untuk bagian kekuatannya mereka. Dan begitu pasiennya juga meminta imbalan supaya jadi kekayaan. Tapi yang jadi pertanyaannya ini, siapakah mereka ini? Ataukah ada sangkutannya dengan yang pernah kita gerbek selama ini? Gimana Master? Menurut Master? Kalau menurut saya kan, kita kan di sini nunggu udah lama ya, hampir 4 jam ya Bang. Yes. Tadi juga dapat info ada salah satu ruangan yang dijaga sama mereka berdua yang tadi Bang. Nah, jadi gimana menurut Abang kira-kira, apakah kita tuh Tadi sudah dapat info dari Iya. tadi, saya kan nunggu di sini ya ya, kan. tadi kan saya diam-diam keliling. Kalian kan berdua sama tim tadi kan udah berpencar cari info dulu Nah, kan. mereka berdua tuh kayak menjaga satu ruangan, ya nggak tahu ruangan apa. Oh ada ruangan, Ada, cuma ada ruangan yang mereka jaga. ada kan banyak ruangan itu kan. Tapi di antara banyaknya ruangan itu hanya satu ruangan yang mereka jaga. Yang mereka jaga, Sepertinya mereka serius banget menjaga ruangan itu Bang. yang mereka yang menjaga yang orang Yang kita tadi. ketemu biasa. Jadi ini tanda tanya juga. Nah tadi salah satu, tadi kan ku suruh kalian juga mencari seorang wanita itu, tadi ketemu tidak? Enggak. Astaga. Kalau wanitanya nggak ketemu, tapi kecurigaan saya itu penasaran aja sih kok ruangannya sampai dijaga segitunya gitu.
Apakah bisa jadi wanita itu diculik mereka lagi? Hah? Tapi bisa jadi juga bang, karena kan nggak ada nampak wanitanya. Iya, begitu cepatnya juga itu wanita itu. Wanita itu tadi jujur saya bilang itu udah kena gendam. Jadi mengikut. Kayak orang bingung dia bang. Jadi orang bingung. Jadi dia tidak menyadarkan diri seorang wanita tadi. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu kenapa sih seorang ibu ini dari anak tersebut rela gitu? Ataukah dia tidak punya suami kah? Ataukah kayak gimana? Anak haram kah? Tapi kok hanya karena kebutuhan ekonomi kok anak dijadikan tumbal? Nah itu. Apakah dia tidak punya suami ataukah itu anak di luar nikah? Kalau feeling saya seperti yang abang bilang pertama tadi, itu menurut saya benar. Tidak sepenuhnya itu kemauan dia, itu kan dia kena gendam ya. Terpaksa jatuhnya ya. Terpaksa nggak sih? Mana ada sih seorang ibu yang mau mengorbankan anaknya untuk harta? Makanya yang abang bilang tadi itu masuk akal itu bang. Masuk akal kan, kena gendam kan. Jadi ngikutin semua kemauan apa yang. Tapi ya itu jadi bingung ini. Kenapa saya bilang jadi bingung teman-teman? Di sisi lain seorang ibu ini rela untuk mengorbankan menjadikan tumbal itu seorang anak. Di sisi lain ibu ini tidak menyadarkan diri. Ataukah ini kemauan ibu seorang anak itu tadi, ataukah ini benar-benar mengikut para gendamnya para dukun ini ataukah preman ini. Ini sangat sungguh luar biasa. Tidak pernah saya menemukan para dukun ini menjadi para preman ini berkedok apa namanya itu, dukun berkedok preman, ataukah preman ini bekerja sama dengan dukun tersebut ya, dengan oknum dokter ini tadi, ataukah itu bebelit kan? Saya rasa sih kamuflase hanya ya bang. Kamuflase ya. Oh itu udah pasti kamuflase. Ya udah jangan lama-lama lah, kita nanti banyakkan lama-lama jadi kalian nontonnya juga boring. Ya udah kita langsung aja dabrak yang dimana kata kamu tadi melihat dia di ruangan itu kan tangga yang kita naik pertama tadi. Ada satu ruangan tuh yang sebelah kiri itu, di situ tuh tadi sampai saya guys nggak sempat pakai sepatu lagi gitu loh. Kenapa saya nggak sempat pakai sepatu lagi, nggak ada waktu untuk pakai sepatu lagi karena kenapa ini berbahaya. Aman ya, mana? Oke teman-teman, di sini kayaknya ada berapa orang? Kok ada suara? Ada suara anak bayi bang. Ada suara anak bayi? Tuh bang, kelihatan bang. Ini ya? Oh, ada suara anak bayi tadi? Ya. Ngomong papa. Apa lagi kalian di sini? Ruangan ini? Iya bang. Tak bosan kalian di sini? Kenapa emangnya? Mau cari mati? Di sini bang, saya tidak pernah mau mencari mati, tapi di sini sih saya pengen mencari kebenaran. Oh, situ ada sendal wanita. Seorang perempuan tadi pakai sendal atau tidak? Pakai bang. Pakai. Apa kalian tadi membawa seorang wanita itu tadi? Bukan urusan kalian. Hah? Bukan urusan kalian. Katanya mana bos kalian mana? Dari tadi saya nunggu udah 4 jam saya nunggu di sana. Nggak ada, bos. Hah? Mana? Di sini, bos. Dari kemarin kata kalian untuk tunggu. Saya udah nunggu dari kemarin sampai sekarang, saya tunggu terus omongan kalian. Ternyata tidak. Hah? Jangan salahkan saya kalau saya tuh datangin lagi kalian. Hah? Kenapa emangnya? Bukan urusan kalian. Cepat pergi dari sini. Enggak, saya itu masih bingung dengan kalian ini. Kalian itu bekerja ataukah kalian itu preman ataukah kalian itu dukun? Nggak Kenapa? ada urusannya sama kamu. Ini urusan saya kalau udah masalah kayak gini. Apa urusannya? Kenapa ini urusan saya? Harus urusan saya. Pergi dari sini. Saya tidak mau, kenapa? Nah, Aduh, badut ini lagi.
Emang saya tidak mau, kenapa? Itu sendal siapa itu? Seorang perempuan itu. Bukan urusan Tadi ada kalian. seperti suara anak kecil di sini, manggil papa. Bukan urusan Hah? kalian. Udah siapa? Urusan Cepat. orang. Udah cepat. Mana Bukan bos urusan kalian? kalian. Bos kalian mana? Hah? Mana? Bos kalian mana? Hah? Bos kalian mana? Hah? Bos kalian mana? Hah? Mana? Bukan urusan kalian. Apa? Ya. Cepat pergi, pergi. Pergi. Udah. Saya belum marah dengan kalian. Pergi atau Saya dari kemarin keras, ngikutin apa kemauan kalian. Nunggu saya udah nungguin kalian. ya. Kalau memang tahu Katanya mau ada tahu ya. ada bos. Sampai sekarang nggak ada bos. Kalau memang tahu apa isinya di dalam, Hmm. bayar dulu 5 juta. Anjay. Semalam 50, ini 5 juta, Sekarang- buset. 50, sekarang 5 juta. Maunya gimana? Kalau ya aku mau ya. Hati-hati, mereka kayaknya udah banyak nih. Pergi nggak? Saya tidak yakin mereka. Ini sendal siapa? Ini sendal siapa? Nah tuh, sendal Bukan- siapa itu? Bukan urusan kalian ya. Hmm? Bukan urusan kalian. Oke, kamu bilang bukan urusan kamu, tapi ini sebagai urusan saya. Karena kenapa? Tadi malam kalian telah suruh saya menunggu. Ternyata kalian nggak datang-datang. Ini tadi kalian udah nyuruh saya tunggu lagi. Kalian nggak datang-datang. Saya nurut loh, pengen baik-baik loh dengan kalian. Suara apa di dalam? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada di sini. Nggak ada. Kalau ada apa-apa gimana? Nggak ada, nggak ada. Kalau nggak ada apa-apa gimana? Nggak ada, udah aku bilang. Ngotot kali. Kalau saya ngotot, kalau ada apa-apa terjadi di dalam, apa taruhannya? Kalian tuh udahlah, kalian tuh bukan lawan saya, ya kan? Kita udah tadi kan kita udah coba 3 kali, kalian kalah, kalian bakal mundur. Mana udah? Belum. Mana semuanya mana? Mana semuanya? Udah ada. Hah? Di sekitar ini. Mana? Tuh suruh datang ke Bos sini. udah ada. Bos kalian mana? Udah ada. di Kalian bos pak apalah bengek semua situ datang suruh sini. Udah, saya pengen masuk sana. Pergi aja lah. Udah. Jangan fisik. Kalau mau fisik silahkan. Ya Ayo. kalau mau memang memaksa mau masuk, bayar dulu lah. Nggak bisa. Udah, pergi. Jangan kasar. Kalian. Mampus kalian. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim Muhammad. Sekap kan? Tuh. Allahumma salli. Ini kan wanita tadi? Astagfirullahaladzim, Mbak. Allahumma salli wa sallim Muhammad. La ilaha illallah. Mas hati-hati. Lihat di belakang. Mbak, Astagfirullah. sebelum saya lepas dengan Mbak, sebelum saya lepaskan tangan Mbak, biarin aja mereka mau datang-datang. Hancur-hancur kita di sini sekalian. Sebelum saya melepas dengan Mbak, saya pengen kejujuran Mbak dulu. Sadar Mbak. Kenapa kayak gini? Mbak sadar nggak? Mbak sadar nggak? Astagfirullahaladzim, mukanya. Darah ya. Berarti disiksa Mbak di sini. Mbak sadar, tapi kenapa Mbak bisa tega begitu banget dengan anak Mbak menjadikan tumbal? Apa alasannya? Saya belum bakal melepas kalau Mbak belum ngasihkan alasan dengan saya. Saya terdesak, Bang. Terdesak gimana? Nggak tahu harus gimana lagi Bang, bayar hutang. Hutang. Iya. Nggak tahu harus bagaimana lagi untuk bayar hutang, tapi Mbak rela untuk menjadikan tumbal itu anak Mbak. Apakah suami Mbak nggak tahu ini semua? Suami saya nggak tahu entah kemana. Oh sudah, berarti Mbak ini ditinggal dengan suami gitu. Jadi nggak tahu entah kemana. Anak sebagai tumbal untuk bayar hutang. Jadi ini hutang itu dari suami Mbak ataukah dari Mbak sendiri? Dari suami saya. Jadi Mbak untuk menanggungkan itu semua. Karena mereka sudah menjanjikan. Allahumma shalli wa sallim Muhammad. Tapi nyatanya kan Mbak ditipu. Itu dia apa ya Mbak? Dipukul atau gimana? Iya. Mbak diperkosa juga.
Belum sempat. Belum sempat. Belum. Alhamdulillah. Ini bangsat nih mereka orang ini. Perasaanmu gak enak bang. Iya, makanya biarin aja. Kalau memang bos yang datang saja. Sekarang saya pengen tanya dengan Mbak. Kenapa Mbak bisa mempercayai mereka orang Karena mereka begitu meyakinkan bang. begitu meyakinkan? Ataukah Mbak ini udah pernah melihat buktinya? Belum. Hmm? Karena saya percaya, karena saya butuh. Jadi saya yakin aja sama mereka. Apakah secara seperti ini Mbak bisa diyakinkan? Disekap seperti ini dengan bemar semua, berdarah muka Mbak, disiksa? Sekarang saya pengen tanya juga lagi. Nah, Mbak bisa yakin siapa yang Mbak tuju antara preman-preman ini? Siapa? Apakah dukun kah? Ataukah Mbak siapa? Ataukah dokter? Oknum dokter? Dukun. Dukun. Tapi dia berkedok dokter. Iya. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Lepaskan aja dulu bang. Kasihin bang. Oke, saya lepasin Mbak. Apakah Mbak pengen bertobat? Iya bang. Itu anak Mbak udah nggak ada lagi loh. Dibuang begitu saja Mbak. Ya Allah. Ya. Mbak. Kami akan bantu mbak untuk mencari keberadaan anak mbak yang dibuang itu. Baik itu hidup ataupun mati. Tapi mbak harus bantu juga untuk membongkar kasus ini. Iya, betul. Ini aja sampai mereka tuh datang. Kalau mereka memang datang. Bang, kita keluar bang. Kita bawa keluar aja bang. Bawa keluar aja dulu. Interogasi luar aja bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Oke Mbak. Yuk, ikut Mbak. Kita keluar dulu dari sini karena ini tidak nyaman. Mau pingsan tuh bang, mau pingsan dia tuh. Ini Mbak. Allah. Mbak kenal sama wajah-wajah mereka? Tidak kenal. Tapi Mbak kenapa mau ngikut dia? Karena mereka meyakinkan. Karena ini asutan dari mereka, Iya. bukan dari yang lain. Asutan dari mereka, Mbak jadi yakin. Iya. Allahumma shalli wa sallim. Benar-benar nih teman-teman. Mbak, hati-hati Mbak. Jangan hilang lagi seperti tadi. Siapa kalian? Allahumma shalli wa sallim. Berani-beraninya kalian memasuki kawasan saya. Anda siapa? Apakan anak buah saya? Anda siapa? Saya pemimpin mereka. Wah bang. Oh, ini pemimpinnya. Kenapa Mbak, kalian di sini? Duduk Mbak. Awas hati-hati jatuh Mbak. Oh, pemimpinnya. Ini namanya pemimpinnya. Hah? Baru ketemu saya. Siapa nama Anda? Saya Dukun Tata. Allahumma sholli wa sallim Muhammad. Ternyata ini namanya Dukun Tata. Apakah kemarin itu yang kita ketemu? Allahumma. Gila ini, Master. Begitu jauh-jauhnya Mas, rupanya dengan Dukun Tata rupanya. Mundur kita bang. Hah? Mundur aja kita. Mundur. Kasihan ini perempuan ini bang. Lebih baik kalian pergi sebelum saya Oke. habiskan kalian. Saya bakal datang ketika saya sudah mengurusi seorang wanita ini. Dan ini udah parah kalian bikin. Saya bakal jemput itu anak bayinya. Tunggu saja. Jangan bertemu lagi. Siap. Oke teman, ini kita bakal selamatin seorang wanita ini dulu. Karena kenapa? Ini sangat berbahaya. Kalau kita meladeni nanti ini diculik lagi. Jadi ini sebagai benar-benar mau dijadikan tumbar. Ya. Jadi bagaimana Master Jim? Yang kita lanjutkan dulu? Betul. Atau kita selamatkan seorang wanita ini dulu? Kita bawa keluar aja dulu. Hah? Kita bawa keluar aja dulu. Bawa keluar aja dulu ya. Oke lah.